Shalom, ada sukacita men. Hari ini kita bersyukur atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, tema kita ya jangan mendua hati. Ya, jangan mendua hati dari ya Yakobus. Kita melihat kebenaran firman Tuhan, Yakobus pasal 4, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Allah. Jangan mendua hati. Yakobus pasal 4 ayat 8 berbicara demikian, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya, hai kamu yang mendua hati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita bisa tergoda, ya, mendua hati. Ya, jadi hatinya terbelah dua, ya. Seperti orang yang sedang jatuh cinta ke si A, jatuh cinta kepada si B, itu sangat berbahaya. Ya, mendua hati. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan. Ya, bisa dibantu ya. Ini kok macet lagi. Ya, dikatakan jadi, hai kamu yang mendua hati, ya, mendua hati. Ini macet ya. Yang mendua hati belum, ntar. Erwin bisa ganti dong ini. Punyamu ada? Terlalu cepat, naik lagi. Mundur dulu. Yang mendua hati. Iya, siapa di sini yang pernah mendua hati, ya? Nah, kita mau belajar firman Tuhan, mendua hati yang bagaimana maksudnya? Oke, ya udah. Baik. Yang mendua hati. Ya, hai kamu yang mendua hati. Ya, ini gambar hati ya, hati apa? Gambar cinta, love ya. Nah, mendua ini terbelah dia. Ya, satu kepada Allah, satu kepada dunia. Jadi yang dimaksud di sini kalau kita belajar firman Tuhan, mendua hati, hati yang bagaimana? Yang diduakan itu yang bagaimana? Adakah hati kita sepenuhnya untuk Allah atau untuk dunia? Di satu sisi kita berkata, aku mau menyenangkan hati Allah. Tapi dunia menggoda kita dan fakta menunjukkan kita juga tergoda oleh dunia. Ya, kita bilang kita masih di dunia. Nah, kemudian kita ya membaur dengan dunia, menyatu dengan dunia. Dan ini sangat berbahaya. Ya, Allah, dunia ini bergumul di dalam hidup kita. Ya, berjuang di dalam tubuhmu dikatakan. Kalau kita lihat ayat 1, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi di dalam tubuh kita, ya, keinginan roh ada, keinginan untuk melakukan yang kebenaran itu ada. Keinginan mau fokus menyembah Allah ada. Tapi dunia menggoda kita. Ya. Nah, kedua ini ada di dalam tubuh kita. Nah, bertentangan antara keinginan Allah dan keinginan dunia itu bertentangan. Enggak bisa, hari Minggu kita cara Allah, menyenangkan hati Allah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita senangkan dunia. Atau dibalik saja deh, 50-50. Ya, 3 hari setengah untuk Allah, 3 hari setengah untuk dunia. Supaya lebih balance. Sudah mulai bertobat? Enggak. 6 hari untuk Allah, 1 hari untuk dunia. Tetap tidak bisa, bertentangan. Kalau kira-kira begini Bapak Ibu,
Coba pilih A, pilihan A, 1 hari untuk Allah, 6 hari untuk dunia. Atau ya 6 hari untuk Allah, 1 hari untuk dunia. Atau pilihan ketiga, semuanya untuk Allah. Kira-kira pilihan pertama ada yang angkat tangan? 1 hari untuk Allah, 6 hari untuk dunia. Nggak usah angkat tangan ya. Dalam hati dia dijawab. Ya, kalau ada di antara kita, ya di 1 hari. Atau semuanya, satu lagi Pak Pendeta pilihan. Kan pilihan yang ketiga, semuanya untuk Allah. Ada Pak Pendeta, pilihan yang terakhir apa? Semua untuk dunia. Oke, 4 pilihan. Ada yang 6 hari untuk Allah, 1 hari untuk dunia. Kita kan masih manusia. Atau enggak, semua untuk Allah. Atau pilihan keempat, semua untuk dunia. Ini di dalam hidup kita. Walaupun kita berkata, saya orang Kristen, saya orang percaya, dunia masih menggoda. Ya dikatakan saling berjuang di dalam tubuhmu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, perhatikan, kalau kita bersahabat dengan dunia, berarti menjadi, dikatakan apa? Persahabatan dengan dunia menjadikan kita musuh Allah. Ya, jelas. Jadi tidak bisa kita berbagi-bagi ya. Tuhan tidak mau hal itu terjadi dalam hidup kita. Ya, tidak bisa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat ya, ini tidak bisa bersatu. Ya, di dalam ayat 4 berkata begini. Ya, Yakobus pasal 4 di ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu? Ya, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, kalau misalnya 6 hari kita bersahabat dengan dunia, ya berarti kita sudah bermusuhan dengan Allah selama 6 hari. Tetapi apakah memungkinkan hal itu? Kemudian Tuhan berkata, kamu 1 hari buat saya ya. Tidak. Sekali kita bersahabat dengan dunia, maka kita telah menjadikan diri kita musuh Allah, lawan Allah. Kita tidak berkenan dalam hidup ini di hadapan Allah. Selagi kita hidup, karena kita bersahabat dengan dunia, kita sendiri telah menjadikan diri kita musuh Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau melihat hati kita. Adakah Allah yang memenuhi hati kita? Full kepada Tuhan, segenap hati menyembah Allah, segenap hati kita untuk Tuhan, segenap hati kita berjalan dalam kebenaran, tetapi juga hati-hati. Ya, dunia menggoda, udahlah. Apa yang dimaksud dunia? Keadaan dunia ya bertentangan dengan Allah, berarti kalau Allah adalah kebenaran, nah dunia ini ketidakbenaran. Ya, hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, yaitu dosa. Perbuatan dunia berbicara tentang dosa, pesta pora, kejahatan, ya macam-macam, pembunuhan, pertikaian, nanti kita lihat. Ya, jauh daripada Allah, tidak menyembah Allah. Dunia tidak akan membiarkan kita datang kepada Allah. Dunia mau menyeret kita supaya kita jangan datang kepada Allah. Berarti ini adalah pekerjaan kuasa kegelapan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan. Bersahabatan dengan dunia menjadikan kita musuh Allah. Dan ini sedang dalam perjuangan hari lepas hari. Saudara berjuang tiap hari untuk itu. Godaan dunia. Mulai lihat orang berhasil, kita mulai iri hati. Ya, dunia. Mulai terpancing mau melakukan hal yang jahat. Dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang menjadi sahabat kita? Menjadi perenungan bagi kita. Ya, minggu ini, hari ini, kita diberikan pertanyaan. Bagaimana dalam perjalanan hidup ini? Adakah kita bersahabat dengan Allah atau bersahabat dengan dunia? Hati kita. Jangan mendua hati. Saudara,
adakah kita hati ini full untuk Allah atau untuk dunia? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dunia bisa menggoda kita. Dunia terus berjuang menawarkan segala sesuatu yang memang kita butuhkan dan kita akan berkata, saya masih di dunia, Pak Pendeta. Saya masih di dunia. Ya, saya perlu melakukan ya hal-hal duniawi karena saya ada di dunia. Betul, kita ada di dalam dunia. Tetapi adakah kita mau bersahabat dengan dunia? Jika kita bersahabat dengan dunia, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bersahabat dengan dunia, itu artinya apa? Kita bersahabat dengan kedagingan. Kedagingan itu ya duniawi, kedagingan. Karena begini, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kecenderungan hati manusia itu adalah melakukan yang jahat. Inilah kecenderungan hati manusia. Semata-mata jahat. Jadi kedagingan kita, yang dimaksud kedagingan itu adalah perbuatan-perbuatan daging ya yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Ya, saudara paham ya? Keinginan daging apa? Misalnya begini. Hari ini kita mau beribadah, tapi kedagingan kita nggak usah lemah, nggak usah deh. Kita kan kurang berkaitan ibadah nih, kurang ada semangat beribadah. Lebih baik tidur aja. Keinginan daging. Ya. Kemudian ada orang mengajak kita untuk melakukan hal yang benar, tapi keinginan daging, nggak usah lakukan itu. Ya, kita mau satu contoh misalnya, ini pengalaman saya ya. Dulu pernah hidup di jalanan, mabuk-mabukan gitu. Nah kemudian kita komitmen, saya nggak mau mabuk-mabukan, saya mau ikuti keinginan roh, ya hidup benar. Tetapi keinginan daging memancing kita, nggak apa-apa, mabuk lagi nggak apa-apa. Ya jangan putus gitu ya. Terus lanjut, kamu akan nyaman. Nah, jadi ini bertentangan. Berarti keinginan daging, rasa nikmat daging ini kita ikuti sama ya dengan keinginan dunia. Itu berarti juga bersahabat dengan iblis. Jadi ketiga ini musuh kita. Dunia, daging, dan iblis ini menyatu. Jadi ketiga ini kalau kita ladeni menjadi musuh Allah lah kita. Karena ketiga ini bereaksi terus, bekerja terus. Bahkan ada di dalam diri kita. Ya, apakah kita mau kepada Allah? Bagaimana hati kita? Full kepada Tuhan atau kepada ini yang dunia? Artinya juga di situ ya kedagingan kita. Di situ juga persahabatan dengan iblis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hasil dari persahabatan dengan iblis, persahabatan dengan dunia, persahabatan dengan kedagingan kita adalah terjadilah pertikaian, terjadilah pembunuhan, sengketa, iri hati, perkelahian, hawa nafsu. Ya kedagingan kita puaskan. Doa tidak dikabulkan oleh Tuhan. Perhatikan di ayat berikut. Yakobus 4 ayat 1 dikatakan begini. Ya, dari manakah datangnya sengketa? Terjadi sengketa dan pertengkaran. Siapa di antara kita nggak pernah bertengkar? Ya nggak mungkin ini dari Allah pertengkaran, nggak mungkin. Ini dari dunia, hawa nafsu dan iblis. Ya terjadi pertengkaran. Nah bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat yang kedua dikatakan apa? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Membunuh ini pekerjaan kuasa iblis. Dunia, kedagingan kita. Kalau saudara marah, perhatikan. Kemarahan saudara bisa memuncak dan akhirnya bisa menghantam orang lain, bahkan bisa membunuh. Ya kan? Kita disakiti. Ini kedagingan kita. Seorang pun tidak ada di antara kita yang mau disakiti. Kedagingan kita akan berontak. Enak saja. Emangnya kamu siapa? Jagoannya. Jangan coba-coba ya. Gitu ya. Atau bila perlu kadang-kadang masuk di status ya. Jangan macam-macam. Ya terus ditambah lagi sama teman. Betul, sikat saja. Terus emangnya dia menghina keluarga kita? Itu ada apa? Mulai bla 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 bla. Jadi dunia. Tapi jemaat Sinam kayaknya nggak ada gitu ya. Bapak Ibu nggak kayak gitu ya. Statusnya baik-baik ya.
Jadi kalau ada status begitu, jangan gitu, mengasihi. Amin. Enggak ada senyum nih. Amin. Atau berani dia, antem saja. Jangan coba-coba. Dia nggak tahu ya kita dari kampung sana ya. Jangan singgung tentang nenek moyang kita. Awas, bahaya, mengerikan. Oh bla bla, akhirnya panjang kan? Panjang. Jangan hanya di dunia maya, di mana kita ketemu ayo. Ya, tandai saya. Lu kenal nggak sama saya? Enggak gitu ya. Wih, kedagingan. Waktu kedagingan kita ladeni, amarah kita masuklah iblis. Ayo, sikat, hebat kamu. Gunakan ilmumu itu. Ya di kantongmu kan masih ada kain merah. Kain merah. Di sini nggak ada ya. Halo, ikat pinggangmu itu loh, pakai. Yang ada opo-oponya. Enggak, orang Kristen nggak boleh gitu. Apalagi jemaat Sinam kan, nggak boleh ya. Amin. Dunia, daging, iblis masuk di dalam. Ya, nggak boleh pakai kuasa gelap. Coba lihat kiri kanan dan kata, nggak boleh itu. Semarah apapun kita, ini serius. Kalau kita udah mulai marah, terpancing, darah sudah mulai naik. Nggak pernah orang kalau marah darahnya turun, naik biasanya. Jadi kalau darah rendah biar, suruh dia marah biar naik darahnya. Darah naik, darah tinggi ya, darting katanya, darah tinggi. Oh naik, mulai awas. Ditanggapi secara dunia, masuklah iblis di situ. Suara-suara negatif masuk, akhirnya membunuh. Ya perhatikan. Tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kita di sini nggak pernah bertengkar ya. Jarang lah ya, sekali-sekali aja ya. Suami istri sekali-sekali ya. Janganlah pula, Pak Pendeta hebat kali jemaatnya bawa pendeta. Kenapa? Tiap hari bertengkar. Oh jangan gitulah. Paling hebat kali Pak Pendeta jemaat. Kenapa? Bertengkar sih cuma sekali-sekali. Nggak terlalu parah. Ya sebelum matahari terbenam mereka sudah berdamai. Luar biasa. Woi mantep. Kenapa bisa begitu? Nanti kita lihat rahasianya. Rupanya rajin baca Alkitab. Jadi tahu ayatnya. Ya sebelum matahari terbenam selesaikan amarah. Amin. Amin. Pernah bertengkar? Pernahlah. Pasti Pak Pendeta pernah bertengkar? Pernahlah. Jangan pula bilang nggak pernah. Pasti orang nggak percaya kepada kita kalau kita bilang Pak Pendeta saya nggak pernah bertengkar. Bohong. Ya kita manusia. Ada kelemahan. Tetapi jangan beri kesempatan kepada iblis. Itu firman Tuhan katakan. Ya akhirnya karena tadi mengingini yang bersahabat dengan dunia, kedagingan dan iblis, akhirnya apa? Ya iri hati dikatakan tadi. Ya, bertengkar, berkelahi. Dan kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, tidak ada kalau keinginan daging, dunia, hawa nafsu ini tidak akan membawa kita berdoa, tidak. Karena di situ iblis bekerja. Atau kamu berdoa, ayat 3, ya dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Salah berdoa, salahnya di mana? Ya, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kalau bersahabat dengan dunia, tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Dunia menjanjikan kebahagiaan, tapi kebahagiaannya semu. Secara dunia mungkin akan bahagia, secara dunia, tetapi ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidupnya, karena dunia tidak bisa menjamin kebahagiaan yang abadi. Ada orang yang mengandalkan kekayaannya, satu ketika kekayaannya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Bersahabat dengan dunia menjadi musuh Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana hati kita? Adakah hati kita untuk Allah? Dunia menggoda, tapi adakah kita mau fokus kepada Allah? Jangan mendua hati. Ya, bersahabat dengan Allah berarti ya akan menerima berkat dari Allah. Persahabatan kita dengan Allah, kita akan diberkati oleh Allah. Amin. Siapa yang rindu diberkati oleh Allah? Bisa angkat tangan.
Wow, haleluya. Berarti harus bersahabat dengan Dia. Bersahabat dengan Allah. Ada sukacita. Ada damai sejahtera. Doa kita dikabulkan. Kita bergumul, kemudian kita berdoa. Tidak berarti nggak ada masalah, nggak ada pergumulan. Ketika kita bersahabat dengan Allah, tetap ada tantangan itu, tetap ada kesulitan, tetap ada penderitaan. Tuhan bisa izinkan itu terjadi. Tetapi kita bisa berdoa, kita bisa berteriak kepada Allah, kita bisa berseru kepada Tuhan, dan doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Karena kita bersahabat dengan Allah. Saudara bersahabat dengan Allah, doa saudara dikabulkan oleh Tuhan. Coba lihat kiri kanan dan katakan, doamu dikabulkan Tuhan. Dikabulkan oleh Tuhan. Selalu mengucap syukur dalam segala hal, apapun keadaan. Memang Tuhan izinkan masa pandemik, tetap bersyukur. Tuhan izinkan harus menderita saat ini, tetap bersyukur. Ada masalah, ada tantangan, tetap bersyukur. Bersyukur, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Jadi sukacita kita itu bersumber daripada Tuhan. Kenapa? Kita bisa bersukacita padahal keadaan sulit. Ada sakit penyakit, ada penderitaan. Ya karena kita bersahabat dengan Allah. Orang yang bersahabat dengan Allah, di dalam dirinya senantiasa mengalir ucapan syukur. Dia bisa berterima kasih kepada Tuhan sekalipun ada kesulitan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya perhatikan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak mendua hati, ini yang penting. Kita tahu tadi kalau kita bersahabat dengan dunia, akibatnya mengerikan. Dan memang dunia terus berjuang menarik kita. Dan fakta menunjukkan manusia saat ini, boleh dikatakan lebih banyak persentasinya bersahabat dengan dunia. Ini godaannya luar biasa. Dan kita anak-anak Tuhan yang berkata saya mau fokus bersahabat dengan Allah. Ya, tetap menghadapi godaan. Tetap kita mau diseret karena kita berjuang di dalam diri kita. Kita masih hidup, kita masih berjuang, kedagingan kita, dunia menggoda kita, iblis bekerja. Nah, bagaimana caranya supaya kita menang, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Yang pertama adalah kita harus tunduk kepada Allah. Tunduklah kepada Allah. Ya, dikatakan firman Tuhan di ayat 7. Ya. Kita harus tunduk kepada Allah. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Karena itu, karena persoalan yang di atas tadi. Karena godaan-godaan dunia tadi. Karena keinginan daging tadi begitu luar biasa. Mau menyeret kita. Karena kelemahan kedagingan kita ini. Karena iblis terus bekerja. Mau menjatuhkan kita. Karena itu. Karena musuh kita ini luar biasa juga. Karena musuh ini dahsyat juga mau menjatuhkan kita. Dan karena kelemahan kita secara manusia. Karena itu tunduklah kepada Allah. Ya, jadi kita harus tunduk kepada Allah. Kita harus datang kepada Allah. Kita harus berserah kepada Allah. Kita harus merendahkan diri di hadapan Allah. Kita mau berkata, Tuhan aku tidak mampu menjalankan kehidupan ini. Menghadapi tantangan ini tanpa Engkau. Tunduklah kepada Allah. Tunduklah kepada Allah. Serahkan diri kepada Tuhan. Ya, beri diri dibentuk oleh Allah. Ya, apa yang difirmankan oleh Tuhan kita tunduk kepadanya, tunduk kepada otoritas Allah. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan lakukan, itu tunduk kepada Allah. Ada banyak yang harus kita lakukan, wujud tunduk kita kepada Allah. Kita mendengar firman Tuhan. Ketika Tuhan berkata kasihi sesamamu manusia, kita harus mengasihi. Ampuni, kita harus mengampuni. Ya, hukum-hukum Tuhan kita tahu, lakukan. Ya, hormati orang tuamu, kita hormati. Kalau kita nggak menghormati orang tua, itu berarti kita tidak tunduk kepada Allah. Bagaimana kita bisa melawan dunia ini? Orang tua saja kita tidak hormati. Tunduk kepada Allah. Berarti juga, ya perintah Allah kita lakukan, hormati orang tua. Jangan membunuh, jangan memfitnah. Ya, jangan mengingini milik orang lain. Kita tunduk kepada Allah. Lakukan firman Allah. Sudahkah kita tunduk kepada Allah? Tentu kita berkata, proses dan terus menerus. Tetapi kita mau berkata begini, kalau kita orang percaya, kita harus berani berkata, saya tunduk kepada Allah. Orang yang gak tunduk kepada Allah, ya, yang tidak mau pegang firman Allah,
yang tidak melakukan firman Allah, dia tidak akan kuat menghadapi musuh itu. Persahabatan dengan dunia akan datang menggoda dia. Karena nggak ada pegangannya. Ya, dia akan ladeni dunia, dia akan ladeni kedagingannya, dia akan ladeni iblis. Tetapi ketika kita tunduk kepada Allah, ya berserah kepada Allah, ya kita tahu bahwa kita tidak punya kekuatan. Kita hanya bisa melakukan atau menjalani kehidupan ini manakala kita bersandar kepada Dia. Wujud kita tunduk kepada Allah, kita andalkan Dia. Kita berserah kepadanya. Kita tahu apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, itu baik untuk kita. Dan kita tunduk kepada Dia, kita mau lakukan. Enggak protes sama Tuhan. Ya, tetapi selalu berkata, iya Tuhan, kami mau melakukan kehendak-Mu. Adakah kita sudah melakukan kehendak Allah? Dan secara manusia kita mau berkata, walaupun kita lemah, tetapi Roh Kudus akan pimpin kita. Persoalan adalah kita harus mau fokus dulu. Ya, jangan mendua hati, itu dia. Ya, yang mendua hati tidak akan bisa. Dia akan ragu-ragu terus, dia akan coba sana, coba sini, akhirnya dia gagal. Jadi kita harus ambil komitmen. Saya mau menyenangkan hati Allah. Itu bisa terjadi manakala kita tunduk kepada Allah. Sudahkah kita tunduk kepada Allah? Kira-kira begini. Kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Kemudian kita ingat ada perbuatan kita yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dan Allah ingatkan kita untuk kita bertobat. Nah, tunduk kepada Allah adalah kita mengakuinya. Tuhan, aku berdosa. Aku sudah melakukan ini. Dan aku mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Dan aku tidak lagi melakukan dosa ini. Tunduk kepada Allah. Apa yang Allah mau dalam hidup kita, kita lakukan. Saudara bisa mendapatkan sesuatu daripada Tuhan hari ini. Ya, bagaimana ketundukan kita kepada Allah. Ingat, mungkin ada sesuatu yang Tuhan ingatkan kita. Oh, ada satu perbuatan ini yang harus kau selesaikan. Dan kita mau berkata, iya Tuhan, aku mau selesaikan. Tunduk. Ya, kalau kita nggak selesaikan, kita nggak bakalan menang. Kenapa? Karena ikatan dunia itu, ya dengan ikatan kedagingan dan kuasa iblis begitu kuat menyeret kita. Akhirnya kita ya menjadi setengah hati terus dalam hidup ini sama Tuhan. Jangan setengah hati sama Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan jangan setengah hati. Ya, kadang-kadang untuk Tuhan, kadang-kadang untuk dunia gitu, enggak ya. Tapi saya mau untuk Tuhan. Untuk itu tunduk kepada Tuhan. Yang kedua, mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah dikatakan di dalam ayat 8 itu. Ya. Mendekat kepada Allah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ya, jadi Allah kita di sini, ada musuh di sini. Jangan mendekat ke musuh. Kita babak belur, tapi kita dekat kepada Allah, menyatu dengan Allah. Nah, ketika musuh datang, Allah berkuasa menghalaunya, mengalahkan musuh. Ya, maka dikatakan Allah tempat kita berlindung, kota benteng kita, kubu pertahanan kita. Orang yang ada di dalam Allah, dia akan kuat menghadapi tantangan ini. Baik tantangan dunia, tantangan kedagingan maupun tantangan dari kuasa kegelapan. Orang yang mendekat kepada Allah, kita mendekat kepada Allah, Allah mendekat kepada kita, artinya menyatu. Di dalam Allah, kita ada di dalam Allah. Ketika saudara mendekat kepada Allah, Allah mendekat kepada saudara. Jadi kita menyatu. Jangan menjauhkan diri daripada Allah. Jangan menjauhkan diri dari ibadah-ibadah kita. Justru kita harus tingkatkan ibadah kita. Tingkatkan doa-doa kita. Tingkatkan pembacaan firman Allah. Tingkatkan pujian penyembahan kepada Allah. Tingkatkan naikkan syukur kepada Allah. Kita tingkatkan semuanya. Mendekat kepada Allah. Berjuang melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Di hadapan Allah. Jangan malah mundur. Ya tadinya sudah terlibat dalam pelayanan kemudian mundur. Jangan. Kita sudah setia ibadah kemudian mundur. Jangan. Orang yang mundur menjauhkan diri daripada Allah, maka dunialah yang menerkamnya. Dunialah yang akan menelannya. Dia menjadi sahabat dunia. Ingat, orang yang bersahabat dengan dunia menjadikan dirinya musuh Allah.
menjadikan dirinya musuh Allah. Supaya kita tidak bersahabat dengan dunia. Mendekat kepada Allah. Kemudian dikatakan apa? Tahirkan. Ya, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa. Dan sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi hati kita, ya, kita persembahkan kepada Allah. Kita mohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Yang manakala tadinya kita hidup di dalam dosa. Jauh daripada Allah. Menjadi seteru Allah. Tetapi hari ini kita mau bertobat. Kita mau sadar bahwa kita selama ini jauh dari Tuhan. Maka ambil tindakan. Mendekat kepada Allah. Ya, mendekat kepada Allah. Jangan situasi sulit yang kita alami membuat kita jauh daripada Allah. Jangan karena kesulitan, kesukaran ini justru kita bersungut-sungut, kecewa kepada Allah, marah-marah, tidak menerima kenyataan. Jangan. Justru situasi yang sulit menyadarkan diri kita bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa di luar Tuhan. Untuk itu kita mau dekat kepada Tuhan. Jadi masa pandemik semestinya masa di mana kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin kita akan mengalami kesukaran yang lebih dahsyat karena akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman menyatakan, oh luar biasa. Akan banyak kesusahan, penderitaan. Ya, akan banyak ketika ya antikristus bekerja itu. Wow, yang percaya kepada Tuhan itu akan diporak-porandakan. Dan di situ kita harus mempertahankan diri kita untuk tetap menyenangkan hati Allah. Kira-kira begini, saudara mengalami kesulitan. Ya, dan ada yang menjanjikan ya uang yang banyak. Ini godaan dunia sekarang. Saudara harus membayar sesuatu yang sangat mahal juga. Kalau enggak berbahaya hidup saudara. Kemudian ada yang menawarkan, ini Pak, Ibu, Tante, Om, ini uangnya. Aku kasih, syaratnya hanya gampang. Gak usah beribadah kepada Allahmu lagi karena Allahmu tidak berikan kepada kamu. Udah jangan menyembah Yesus. Ya kita hidup dari kumpulan ini saja. Ya tanpa Tuhan tapi kita hidup kok. Ini uang banyak. Kira-kira saudara mau terima uangnya dan tinggalkan Yesus? Atau tetap berkata, ambil uangmu. Saya tetap ikut Yesus walaupun aku menderita. Dan yang mau kita berkata adalah, ambil uangmu. Aku mau tetap ikut Yesus walaupun aku menderita. Amin. Amin. Kan ada lagunya. Meskipun aku susah menderita dalam dunia. Ya. Aku tetap iring Yesus. Tapi ini tantangan Bapak Ibu. Nah kalau kita terus mendekat kepada Tuhan. Tuhan pun mendekat kepada kita. Dia rangkul kita, dia anyomi kita, dia lindungi kita, dia berikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi tantangan itu. Kita tetap lemah, kita manusia lemah, gak berdaya, tapi Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Kalau kita mendekat kepada Tuhan. Tapi kalau kita menjauh, ya sorry aja. Ya samalah, seperti kita punya sahabat. Sahabat itu bermasalah, tapi dia selalu menjauh. Ya kita bilang ya udahlah. Ya kamu jauh-jauh ya udah terserah hadapi. Setelah tak berdaya baru datang. Nah baru datang. Seringkali gitu ya. Kita kadang-kadang begitu ya. Tapi masih bersyukur datang. Kalau nggak datang itu yang berbahaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kemudian merendahkan diri di hadapan Allah. Yang ketiga. Ya. Dikatakan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan ia akan meninggikan kamu. Hanya orang-orang yang mau merendahkan diri akan ditinggikan. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah. Berkata Tuhan aku tidak ada apa-apanya. Aku butuh engkau. Aku perlu engkau. Sebab orang yang tidak mau merendahkan diri di hadapan Allah. Dia merasa diri hebat. Dia sombong. Sombong adalah dosa di hadapan Allah. Ya, kalau kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita mau berkata Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku butuh engkau. Ketika kita mau melakukan pekerjaan kita. Kita ingat ada Allah yang akan memberkati kita. Kemudian kita berdoa. Ya, jangan andalkan kepintaran kita. Kehebatan kita, jangan. Itu namanya enggak merendahkan diri. Ada orang yang sombong, mulai hebat. Oh luar biasa. Tetapi kemudian Tuhan izinkan terjadi persoalan dalam hidupnya. Dia enggak mampu. Dia enggak sanggup. Ya, kemudian libatkan dukun untuk menolong. Dukun enggak sanggup. Tetap saja
Akhirnya stres. Syukur-syukur, ingat Allah. Ya di dalam keterpurukan yang luar biasa, ingat Allah, bersyukur. Masih puji Tuhan. Bagaimana kalau akhirnya tetap mengeraskan hati dan tidak datang kepada Tuhan? Ini sangat menyedihkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita merendahkan diri. Merendahkan diri seperti gini. Allah ada di hadapan kita, kemudian kita tunduk, sujud, rendah. Nggak berani kita berdiri, nggak berani lihat begini pun nggak berani. Ya sama dengan seseorang yang kita hargai, kita merendahkan diri di hadapan orang itu, kita ada di kakinya. Sujud, tiarap. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya. Mungkin kita oke, saya orang kaya, saya hebat, saya pintar, saya jenius. Apapun hebat dunia ini yang kita miliki. Itu nggak ada apa-apanya. Kemudian kita, aku nggak ada apa-apanya Tuhan. Ya. Bila perlu, biasanya kita pakai yang kita mewah, hebat, tapi di hadapan Tuhan kita tanggalkan itu. Kita tanggalkan, sebab kita kembali tidak bawa apa-apa juga. Jadi kita tidak gantungkan diri kita dengan kehebatan kita, kekayaan kita, jabatan kita. Enggak, kita merendahkan diri. Nah kalau kita merendahkan diri di hadapan Allah, maka kita bisa menang menghadapi dunia, menghadapi kedagingan kita, menghadapi iblis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena kita tadi sudah merendahkan diri di hadapan Allah, mendekat kepada Tuhan, tunduk kepada Allah, maka lawanlah iblis. Baru kita lawan dia, karena kita ada di dalam posisi yang benar. Kita ada di pihak Allah. Jika Allah di pihak kita, siapa musuh kita? Enggak ada lagi celah bagi iblis untuk menuduh kita. Kalau kita lawan iblis, padahal belum beres hidup kita, iblis akan kata, ya Allah kamu aja, lah kegiatanmu, perbuatanmu begitu, akhirnya kita dipermalukan. Tapi kalau kita sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita bereskan hidup kita tahirkan hati kita, ya, kita merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon pertolongan daripadanya, maka lawanlah iblis. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Apa artinya lawan iblis? Ketika ada godaan, ya kedagingan kita menggoda kita, kita berkata, tidak, dalam nama Yesus aku putuskan ini. Ya mulai dipancing kita untuk melakukan hal yang jahat, untuk korupsi, untuk mencuri, ya untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi, untuk pesta pora. Kita bilang tidak, stop dalam nama Yesus godaan. Untuk melakukan perzinahan, kita bilang stop dalam nama Yesus. Saudara bisa, saya bisa, kita bisa. Ya, contoh kecil saja. Ya entah pendeta, jemaat sama saja, godaan sama. Ya apalagi kalau kita di Bali. Kita bawa motor, sepeda motor atau mobil di depan kita. Ini untuk bapak-bapak, untuk pemuda, laki-laki. Ada wanita yang pakaiannya kurang lengkap. Bagaimana? Kita tutup mata bawa motor di depan kita, kecelakaan. Kita tetap buka mata, iya dong. Tapi melototi dia, oh jangan. Saya sarankan bapak-bapak, pemuda, ketika dia di depan kita, agak percepat motor saudara atau mobil saudara. Jangan juga disengaja dilambat-lambatin di belakangnya. Saudara akan kacau pikiran saudara. Langsung cepat di belakang dia, gak apa-apa. Supaya jangan dilihat. Ketika godaan datang, mau memancing kita, dalam nama Yesus. Pikiran kotor, enyah. Amin. Bapak-bapak, pemuda, amin. Bapak-bapak pemuda bilang gak adil. Gimana dong dengan ibu-ibu? Sama, ibu-ibu juga. Sama gadis-gadis, kalau lihat cowok ganteng, maco. Wow, ganteng banget. Betul ibu-ibu? Pemudi? Udah sama, jujur aja. Nah ketika bilang, aduh ganteng banget. Ingat suamimu. Langsung kata, dalam nama Yesus, nyah kau. Ya, nona-nona, wow, jangan, hati-hati, amin. Coba lihat kiri kanan, ya cewek, cowok, bapak, ibu, kiri kanan, hati-hati. Ya, jadi lawanlah iblis itu gini, tengking. Oh, misalnya saudara dipancing marah, udah emosi. Ada suara-suara lain yang mau mancing, udah sikat aja, itu masih ada parang. Saya nggak tahu di rumah jemaat ada nggak kelewang di atas.
Ada loh seseorang, bukan jemaat Sinam. Ya, jemaat yang lain barangkali. Jadi di atas rumahnya itu ada kelewang. Awas, coba-coba cari gara-gara tak ambil. Kau belum tahu ya, tak tebas leher kepalamu tuh. Ya leher di kepala. Leher tebas nih. Wah, saya mendengar ada berita-berita di tempat lain, saking emosinya ambil yaitu kelewang itu loh. Ditebas orang lain, aduh ngeri ya. Itu kenapa terjadi? Amarah, kedagingan. Ya kemudian dunia, iblis masuk. Kalau kita sudah merendahkan diri di hadapan Allah ketika terpancing kita kan dalam nama Yesus. Ya godaan untuk melakukan hal yang sejahat ini aku tolak dalam nama Yesus. Harus kita perkatakan. Ya, atau suami lagi marah karena istri nggak mau diam juga. Pernah ya suami istri ya berantem ya. Istri papa nggak ada di Sinam. Nggak ada di Sinam ya. Pagi waktu suaminya kerja udah suaminya pulang mas akhirnya suaminya marah kau. Akhirnya mulai 1, 2, 3. Jadi gini loh, saudara kalau sudah mulai hitung 1, 2, mau 3 langsung stop dalam nama Yesus. Tidak boleh. Amin. Coba bilang 1, 2, stop. Ya ikut ya, 1, 2, stop. Saya aja kasih gaya. Oke ya, Bapak Ibu bilang 1, 2. Oh oke, iya, stop. Nggak jadi nih, stop. Jadi nggak kedengaran lagi ibu-ibu datang, aduh Pak Pendeta, Bu Pendeta. Aduh, miring. Kenapa miring? Kena ini loh, kenapa itu namanya pendeta lupa? Enggak pernah Pak Pendeta dengar begitu. Iya Pak Pendeta nggak pernah dengar, apa pernah terjadi? Nggak tahu, karena nggak dengar. Tapi jemaat Sinam ini suami-suaminya baik-baik semua. Istri juga baik-baik, nggak pernah. Sekali-sekali sih gitu ya, tapi nggak terus begitu. Nah ibu-ibu juga kalau udah gini-gini terus katakan, waduh, stop. Nah, oke dah. Coba saya akan bilang papa, terus Bapak Ibu bilang, semua bilang stop. Papa. Hanya satu yang bilang stop, yang lain bilang terus. Bahaya itu. Jangan diladeni. Coba katakan kiri kanan, jangan diladeni. Halo, jangan diladeni. Tunduk kepada Allah. Ini di dalam diri kita Bapak Ibu ya, dan ini godaannya. Untuk kita bisa menang, perhatikan. Tunduk kepada Allah. Tuhan, aku mau datang kepadamu. Aku mau berserah hanya kepadamu. Aku mau tunduk kepadamu Tuhan. Aku gak ada apa-apa. Terus dekatkan diri pada Allah. Persekutuan jangan lupa. Suami istri berdoa. Ya, anak-anak diajak berdoa. Ada tantangan, ada godaan. Ada mulai kegelisahan yang kita alami. Ayo doa penyembahan. Puji Tuhan, ini masalah kita ini berat. Berdoa. Mendekatkan diri kepada Allah. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Tunduk kepada Allah. Rendahkan diri. Kami gak ada apa-apanya Tuhan. Jamah kami Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kemudian lawan iblis. Kami tolak godaan-godaan ini. Kami tolak. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan kita mendua hati. Orang yang mendua hati tidak layak di hadapan Allah. Dan tidak akan mendapat apa-apa. Kita mau fokus. Hidup kita untuk Tuhan. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mau berjalan di dalam Tuhan.